masih di Sahabat Punya Cerita ya. Kita masih bersama adik-adik dari anggota Paduan Suara SMA Baleribu Danga ya di sini. Baik, tadi ya kita nyambung lagi nih dari Aldi nih ya. Tadi katanya Aldi itu lebih percaya diri kalau nyanyinya nyanyi kelompok ya. Kalau solo tuh kayak kurang pede gitu. Mungkin pedenya di kamar mandi. Nah, kalau nyambung dari Aldi, kalau Elsie sendiri gimana nih? Lebih percaya diri nyanyi sendiri kah atau berkelompok? Kalau saya sih lebih percaya dirinya nyanyi kelompok. Kenapa tuh? Soalnya kalau nyanyi kelompok kan kita sama-sama. Jadi kalau kayak ada lupa lirik sedikit atau kayak nadanya belok sedikit kayak nggak terlalu ketahuan gitu kan. Kalau nyanyi solo kan kayak oh salah langsung pada tahu semua. Dan juga kayak kalau nyanyi solo tuh menurut saya tuh kayak semua orang tuh kayak lihat kita kan, jadi kayak demam panggung gitu. Demam panggung ya. Demam panggung bukan demam yang lain ya. Oke, saya ke Pak Sensi dulu nih ya Pak. Tadi nih mengatakan bahwa dalam memberikan pelatihan pada anak-anak murid itu ada sering ketemu tingkat kesulitan ya. Ada anak-anak yang kadang daya tangkapnya lamban, harus gini gitu kan. Ada kesulitan tertentu pastinya nih. Nah, kalau menurut Bapak antara Aldi dan NC, mereka seperti apa dalam pelatihan itu? Dalam kelompok paduan suara dengan watak dan pribadi berbeda, memang kita sulit untuk bagaimana supaya mereka kompak. Yang pertama harus beri pemahaman pada mereka bahwa mereka adalah satu dalam paduan, satu dalam suara, satu dalam rasa, semua harus menganggap demikian. Jadi yang itu yang menjadi titik tersulit dalam membentuk. Benar-benar di-push betul mereka ya. Benar-benar seperti itu. Sehingga kalau mereka sudah merasa satu, otomatis semua harus menilai bahwa kita ini satu, tanpa membedakan bahwa satu orang ini lebih hebat, tapi kurang satu pun akan menjadi masalah. Jadi itu kita tanamkan bahwa mereka itu harus dalam satu kesatuan. Namanya paduan betul. Baik. Nah, Aldi dan juga NC ini ya, dalam kelompok paduan suara kemarin ya, selama kurang lebih 1 bulan ya. Ya, 1 bulan pelatihan itu dari kacamatanya Aldi dan NC. Kira-kira Bapak Senti ini seperti apa dalam memberikan pelatihan? Ini harus jujur ya. Kalau dari kacamata saya melihat kalau pelatih kami terlebih Pak Sensi yang hadir bersama kami di sini. Kalau Pak Sensinya itu orangnya enjoy. Kalau dalam latih orangnya enjoy, terus fun juga. Biasanya kita dalam latih suka salah bidik note. Itu Pak Sensinya orangnya kalau memperbaiki kita dalam membidik note itu dengan senyum, santai, terus suka bikin lucu juga di dalam kalau standar latihan, di sesi latihan. Oke, baik. Itu Aldi ya. Kalau NC sendiri gimana? Kalau menurut saya Pak Sensi ini kalau selama latihan itu kayak awal-awalnya tuh masih kayak enjoy saja, masih kayak latih kayak senang-senang dulu. Tapi kadang-kadang juga kalau kayak dirasa kayak belum cukup bagus atau kayak ada salah sedikit, itu kayak aura tegasnya itu loh mulai muncul keluar gitu. Jadi kadang-kadang tuh buat kita yang anak-anak didik itu kayak rasa wah, kayak ada rasa takut tersendiri gitu, sehingga kita lebih mencoba untuk melakukan yang terbaik gitu. Oke deh ya. Baik, selama dalam pelatihan persiapan paduan suara nih ya, ada tidak dari MC sendiri dan juga Aldi kendala yang dihadapi atau mungkin rasa kayaknya aduh ini lagi pandemi kayaknya tidak bakalan juara deh begitu, atau mungkin ada rasa kayak kurang percaya diri gitu? Kalau kurang percaya diri sih sedikit ya, karena kayak seprovinsi loh. Jadi pasti kan kayak banyak yang lebih kayak mungkin dia punya kualitasnya tuh kayak lebih bagus gitu. Tapi kembali lagi ke diri kita sendiri, kayak harus percaya diri dengan suara kita dan kemampuan dan kualitas suara kita, sehingga bisa mendapatkan yang terbaik dan tahu-taunya bisa dapat juara pertama. Juara pertama ya di tingkat provinsi mewakili Kabupaten Nagekeo. Itu Pak, kira-kira berapa kabupaten sih yang ikut waktu itu?
ada kabupaten itu 2 peserta, Mhm. ada yang kabupaten tidak ikut. Ada kemarin tetangga kita juga tidak ikut dari Nakio, dari Ngada kemarin juga tidak ikut. Tapi banyak sekali. Yang menjadi kesulitan kita untuk lomba virtual. Ya, Kita tidak bisa menilai secara langsung betul. peserta yang lain. Jadi itu ya harapan kita, jadi yang namanya, jadi kami sebagai pendamping ketika kita menamping anak-anak untuk mengikuti lomba, ya sebenarnya target itu kita di nomor 2 Di nomor 2. Yang pertama, yang penting anak-anak kita itu bisa tampil dan bisa coba berprestasi dengan yang lain. Karena kita mau ukur secara virtual juga, karena kita juga tidak menontonnya. Tidak Jadi itu menonton, yang menjadi betul. itu. Tapi puji Tuhan kemarin setelah mendapat informasi dari panitia itu, bahwa kita mendapat juara 1 itu sangat luar biasa. Oke. Baik. Ini kegiatan lomba virtual itu kan tanggal 8 Agustus ya 8 Bapak Agustus. kalau tidak salah. Rentan waktu setelah kegiatan, setelah perlombaan itu dengan informasi kejuaraan itu berapa lama sih? Hampir sebulan. Hampir sebulan 5 ya? September baru ada pengumuman. Oh, 5 September. Harusnya tanggal 15 Agustus. Sebelum 17 itu harus ada pengumuman. Tapi karena mungkin di tingkat panitia ada penundaan kegiatan hari konservasi sumber daya alam tingkat provinsi, kegiatan itu juga ditunda sampai tanggal 5 September. Itu diinformasikan melalui mana nih Bapak? Melalui Instagram, langsung ke Instagram. Saya pernah mendaftarkan pakai Instagram. Baik. Wow, luar biasa sekali ya. Oke, kita ke Aldi dan juga Ensi nih ya. Ini terkait dengan paduan suara juga nih. Aldi dan Ensi juga masuk di paduan suara karena hobi juga ya. Mungkin dari kecil tadi ya sering dengar lagu tahun 80-an. Dan juga Ensi juga mungkin sering tergabung dalam komunitas ya. Akhirnya minat hobi menyanyi itu akhirnya mulai timbul dari situ. Nah, untuk jangka waktu yang panjang ke depannya nih, kira-kira ada tidak kayak punya passion tertentu bahwa kayaknya saya bisa mengembangkan sebagai seorang penyanyi mungkin setelah lulus? Kalau dari saya passion menyanyi, kalau yang ingin saya kembangkan itu nyanyi paduan suara saja. Tidak mungkin nyanyi solo ya. Tapi mungkin sempat berubah pikiran setelah lulus nanti kayaknya harus bisa solo nih. Ya kalau untuk itu pastinya akan dicoba, karena setiap hal yang belum kita coba kita tidak akan tahu hasilnya. Itu yang paling harus saya Berarti ada niat prioritaskan. untuk coba nanti. Ya kan. Pasti. Kalau Elsie, Kalau untuk jadi penyanyi sih enggak dulu. Kayak belum terlalu yakin juga sama suara juga. Jadi untuk kedepannya palingan kayak ikut komunitas-komunitas juga, ikut paduan suara di gereja atau di mana gitu. Jadi untuk kedepannya ya masih itu aja. oke, baik. Pak Guru, saya pernah dengar informasi juga kalau Elsie dan juga Aldi ini pernah mendapatkan prestasi selain paduan suara ini. Ya. Itu prestasi Pada tahun apa? kemarin, bulan April kemarin juga, dari MKTS Kabupaten Neko adakan lomba tingkat SMA, debat bahasa Indonesia, debat bahasa Inggris. Kebetulan yang kedua adalah peserta, dan itu baru meraih prestasi juara 1, debat bahasa Inggris dan debat bahasa Indonesia. Jadi debat bahasa Inggris kedua-duanya ikut dalam debat bahasa Inggris sampai mengikuti lomba di tingkat provinsi. Nah, di tingkat provinsi kita belum mendapat hasil yang baik, tapi yang paling penting bahwa mereka sudah bisa untuk tampil dan untuk debat dalam bahasa asing. Baik. Ya, saya ke Elsie dan Aldi lagi nih ya. Ya. Ini ternyata prestasi yang mereka raih itu ternyata bukan hanya di dunia paduan suara, tetapi di dunia-dunia lainnya juga ada ya. Bukan. Hanya mungkin dunia gaib tidak. Dunia gaib tidak mungkin ya. Ya tadi ada pernah ikut lomba debat bahasa Inggris tingkat kabupaten mewakili sekolah ya. Ya kan. Selain itu ada pernah tidak ikut kompetisi lain? Kalau saya yang kemarin sebelum pandemi COVID-19, kita bersama Pasansi juga, sebagai pendamping dari Balai Riwu, kita mewakili Kabupaten Nagekeo untuk
lomba menari di tingkat provinsi. Bisa menari juga nih. Bisa Kak? Wow, luar biasa ya ini. Dan Menari. kita juga dapat juara 3 Kak di sana di Kupang. Oke, jadi dari banyaknya prestasi yang pernah diraih atau pernah diikuti oleh Aldi sendiri nih, kira-kira menurut Aldi kegiatan atau lomba apa yang paling sulit yang pernah Aldi alami? Kalau yang paling sulit lomba debat bahasa Inggris. Karena di situ kita sebagai orang Indonesia, bagaimana kita berdebat bahasanya orang. Ini kan kayak tidak masuk akal ya. Kita punya bahasa sendiri tapi kita debat bahasanya orang. Oke. Tapi ini sebuah tuntutan zaman, kita harus bisa berbahasa internasional. Karena berbahasa Inggris itu susah, terus dengan lidah kita yang terbiasa menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia, susah menggunakan bahasa Inggris dalam pronunciation, susah. Terus dan debat bahasa Inggris juga itu kita lakukan secara offline, tatap muka, saling berhadapan dengan teman, jadi tingkat ketegangan itu lebih tinggi. Juga. Kalau Elsie, dari beberapa prestasi yang pernah diikuti, kira-kira perlombaan mana nih yang paling sulit gitu? Kalau saya lomba yang Pesparani kemarin, kan sebelum pandemi itu pernah ikut Pesparani tingkat kabupaten yang kategori remaja, terus di situ dapat juara 2. Nah, kalau menurut saya kesulitannya itu ketika kita nyanyi lagu bahasa Latin ya. Jadi kayak susah, terus kayak nada-nadanya tuh harus kayak dia naik turun, kayak nadanya itu lebih susah ketimbang lagu-lagu yang biasa. Terus jadi dan dia punya perasaannya, pokoknya semuanya yang harus kita lakukan untuk menyanyikan lagu itu kayak tingkat kesulitannya tuh agak tinggi gitu. Ya, jadi menurut saya itu yang paling sulit. Oke, menarik sekali ya sahabat. Jadi buat sahabat yang ingin bertanya-tanya kepada adik-adik di sini bisa ya melalui pesan SMS ataupun WhatsApp di 081 339 836 984.